tema yang hari ini kita sedang alami dalam hari raya penantian pencurahan Roh Kudus, dan kita berdoa supaya dimanapun kita berada, lawatan Roh Kudus tetap tercurah di tengah-tengah kita. Amin. Sebab Roh Kudus adalah satu pribadi yang benar-benar harus kita alami dalam hidup kita. Bukan sekedar sebuah hawa, bukan sekedar udara, tapi itu adalah pribadi. Mari buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Satu tema yang saya percaya kita sudah baca ini dari tahun ke tahun yang dahulu, dan sampai hari ini satu ayat dan satu pasal fenomenal yang memang betul terjadi pada waktu rasul-rasul menanti-nantikan sebuah Roh Kudus. Nah, kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara Tuhan kasihi, kita akan bicara tentang satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Dalam perjanjian lama, kita belajar satu ilmu teolog. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu belum dinyatakan. Roh Kudus itu belum ada, saudara. Tapi Roh Kudus itu ada di dalam perjanjian baru dengan penggenapan Allah. Dia naik ke sorga, maka dia mengirimkan satu pribadi yang namanya Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Tetapi pada waktu perjanjian lama bukan Roh Kudus, tetapi Roh Allah. Roh Allah lah yang diam bersama-sama dengan ketika musim demi musim, tokoh demi tokoh, nabi, maka disitulah Roh Allah ada. Roh Allah dengan Roh Kudus itu berbeda, saudara. Roh Allah itu adalah roh pribadi yang sendiri Allah turun di tengah-tengahnya. Sementara Roh Kudus adalah satu pribadi yang disuruh dan dikirimkan oleh Roh Allah untuk turun ke tengah-tengah muka bumi ini. Sehingga tidak pernah kita akan bermimpi bahwa Roh Allah ada bersama-sama dengan kita, tetapi pribadi yang namanya Roh Kudus. Harus kita ingat, saudara. Jadi saudara, kita hari ini dipimpin oleh Roh Kudus. Pada waktu kapan Roh Kudus pertama kali disebutkan dalam perjanjian baru? Ada yang tahu? Pada waktu kapan Roh Kudus diberitakan pada waktu perjanjian baru? Catat baik-baik, saudara. Roh Kudus pertama kali disebutkan dalam perjanjian baru adalah pada waktu Maria. Dia di tengah-tengah dalam setiap dia di rumah dia, dan tiba-tiba malaikat Allah turun tengah-tengah dia dan dalam rumah itu. Maka malaikat berkata kepada dia, "Hai engkau Maria, anak yang dikandung olehmu adalah anak yang dikandung oleh Roh Kudus." Berarti Yesus sendiri dia berada dan berasal daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang betul-betul terjadi. Sahabat boleh banyak, saudara boleh banyak, tapi mereka ada waktunya berpisah dengan kita. Ada waktunya mereka tidak seirama dengan kita. Ada waktunya mereka tidak bersama-sama dengan kita. Saudara mau ke WC, tidak mungkin saudaramu akan pergi ke WC. Saudara pergi makan, maka tidak mungkin ada beberapa termin di mana mereka bersama-sama dengan kita. Tetapi satu pribadi yang namanya Roh Kudus, sampai kapanpun dia akan bersama-sama dengan saudara, dimanapun saudara berada. Makanya Roh Kudus itu sangat penting untuk kita, saudara. Sehingga ketika Roh Kudus kita miliki, sehingga Roh Kudus ketika kita dapatkan, sehingga Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka dia akan menjadi pribadi yang membuat saudara akan menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Sehingga saudara, hidup kita bukan lagi dipimpin oleh diri kita sendiri, hidup kita bukan dipimpin oleh kemauan sendiri, hidup kita bukan dipimpin oleh keinginan pikiran kita, tetapi kehidupan kita harus dipimpin oleh dengan Roh Kudus.
Memang kadang-kadang saudara, antara Roh Kudus dengan roh kedagingan itu adalah satu perbedaan yang sangat jauh. Sehingga saudara, ketika kita berada dalam setiap kungkungan dosa, sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, seringkali Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup kita. Roh Kudus pergi dari hidup kita, sehingga keputusan yang kita buat adalah keputusan menurut keinginan daging kita. Tapi Roh Kudus bukan pribadi yang memberikan hanya sekedar kuasa. Kalau kuasa saudara, jin pun dapat lakukan kuasa. Setan pun dapat lakukan berkuasa untuk menyembuhkan, memberikan kekayaan, untuk memberikan jalan yang lurus. Tetapi perbedaan Roh Kudus dengan jin dan setan adalah di mana Roh Kudus dipimpin oleh Roh Allah yang hidup, maka roh kedagingan, roh setan adalah dipimpin oleh setan sendiri. Tinggal dua pilihan dalam hidup kita yang sering berjuang, saudara. Saya katakan ulangi, dua keinginan daging ini, yaitu Roh Kudus dengan yang namanya perbuatan daging, sampai kita akan mati nanti kelak, kita akan berjuang akan proses ini selama kita hidup. Paulus katakan apa, saudara? Memang rohku kuat, namun dagingku lemah. Ini bicara apa, saudara? Ini bicara bahwa ketika dia mengatakan ini, dia tahu bahwa sesungguhnya rohnya memang kuat, tetapi kadang-kadang keinginan daginglah yang lebih kuat. Ada duri dalam dagingnya, sehingga itulah yang membuat kadang-kadang dia melemah, saudara. Dan kita pun akan mengalami proses ini sampai kita mati kelak pada waktunya, saudara. Tidak ada orang yang instan, tidak ada orang yang terus menerus sampai pada akhir hidupnya dia terus dalam hidup yang namanya kebenaran firman Allah. Karena kita namanya manusia. Manusia yang rentan oleh jatuh dalam dosa, manusia yang rentan ditinggal oleh Roh Kudus, tapi keputusan tetap ada di tangan kita. Maka saudara, dalam hidup kita 24 jam dipimpin oleh Roh Allah dan Roh Kudus. Sehingga dalam mengambil keputusan, kita tidak menjadi mengambil keputusan yang ceroboh. Kita tidak mengambil keputusan yang seinginan dalam kepikiran kita, tapi kita mengikuti program dari apa yang Roh Kudus ingin rancangkan dalam hidup kita. Jadi Roh Allah dengan Roh Kudus berbeda, saudara. Pribadi yang lebih mega dan pribadi yang lebih hebat adalah Roh Allah. Tetapi Roh Kudus itu adalah sebuah impartasi yang dikaryakan kepada kita, dikirim dari Allah untuk kepada manusia ketika dia naik ke surga. Bukan berarti Roh Kudus itu adalah sesuatu pribadi yang terbelakang, bukan. Tapi ketika dia bersama-sama dengan Roh Allah ada di atas dalam pemerintahan kerajaan Allah, dan ketika Yesus naik ke surga, maka Allah mengirimkan Roh Kudus itu sebagai pribadi yang menjadi penolong dan penghibur bagi manusia. Jadi saya berharap di tempat ini, saudara, undanglah Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bergairah di dalam Tuhan. Ada banyak orang tidak bergairah di dalam Tuhan karena apa? Tidak ada yang namanya diberikan kepada Roh Kudus untuk memberikan otoritas dalam hidup mereka. Kenapa banyak orang, saudara, Tuhan kasih hidupnya tidak bersuka cita? Mengapa hidup mereka tidak ada yang namanya kepastian? Karena Roh Kudus tidak diizinkan dalam hidupnya untuk memerintah dalam hidup 24 jam sehari, saudara. Maka saudara, hari ini saya mengajak dalam hari raya penantian pencurahan Roh Kudus ini, sampai pada waktunya minggu depan kita akan menerima kuasa urapan Roh Kudus dimanapun kita berada. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana dampak fungsi Roh Kudus. Ada banyak orang, saudara, salah menafsirkan bahwa Roh Kudus itu adalah ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita dapat melakukan segala sesuatu yang menurut keinginan daging kita. Dunamos ataupun kuasa bukanlah untuk kepentingan diri sendiri. Saya punya Roh Kudus, saya bisa menyembuhkan orang lain, saya bisa menyembuhkan sakit penyakit, saya bisa menyembuhkan dan memulihkan orang lain. Tapi bukan pribadi saya yang melakukan itu, tapi ada Roh Kudus yang mendorong itu untuk melakukan itu. Ada banyak orang salah berkata bahwa orang itu yang lakukan itu, orang itulah yang punya kemampuan itu. Tetapi saya mau sampaikan, saudara, pribadi, ada satu pribadi yang sanggup melakukan itu lebih besar jauh daripada kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini, yaitu namanya Roh Kudus. Jadi saya berharap dan berdoa, saudara, mungkin kita tidak bisa bersama-sama beribadah dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, tapi izinkan dalam hidup saudara, dalam pribadimu dimanapun kau berada, pada waktu malam, entah pada waktu siang, entah pada waktu pagi, engkau berhubungan dengan Tuhan. Engkau minta kuasa urapan Roh Kudus turun di tengah-tengah saudara, sampai memberikan kekuatan kita pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Saya mengajak kita pada masa-masa ini,
untuk kita tetap tunduk pada otoritas pemerintah kita. Saya berdoa ada di rumah, saudara yang hadir hari ini, tetaplah ada di rumah. Mungkin ada keperluan pribadi yang sangat mendesak, saya berdoa supaya saudara menjauhkan dari setiap kerumunan. Karena saya tahu saudara, hari-hari ini semakin meningkat tajam dan hampir menyentuh angka 1000 per hari. Dan saya berdoa saudara, kita tunduk pada otoritas kita, itu pemerintah kita, untuk lakukan ini. Tapi pada akhirnya ada berapa banyak saudara yang peka lihat di media sosial, ada begitu banyak yang saya melihat bukan lagi tunduk dalam urapan Roh Kudus turun tengah-tengah kita, tapi banyak orang yang seringkali eksis, mereka bisa berkata A dan B, mereka menyombongkan diri mereka, tidak ada ketundukan dalam diri mereka, tidak ada perenungan yang saya katakan, tidak ada perenungan dalam hidup kita dalam masa-masa seperti ini. Ini kita berdoa supaya saudara, mungkin ada di antara kita mungkin PSBB sampai dengan tanggal berapa, tapi saya melihat saudara dan dunia penelitian meneliti bahwa ini adalah bukan sekedar virus yang sekedar akan berakhir, tapi ada masa di mana kita harus berada dalam tuntunan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Siapa yang saudara andalkan? Bukan kau, bukan hanya Roh Kudus. Izinkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah. Roh Kudus turun tengah-tengah saudara. Alkitab ini kita akan bersama-sama. Alkitab ini berkata, kisah para rasul tadi, bahwa ketika hari raya mereka seorang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin di mana mereka duduk, dan tampaklah mereka kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Ini bicara tentang api, ini bicara tentang Roh Kudus. Nah hari ini saudara, izinkan dalam hidup saudara dan saya, kita mengalami ini dan melakukan ini dalam hidup kita. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat kita tentang mengenai tentang pimpinan dan fungsi Roh Kudus. Buka bersama saya dengan Roma pasal yang ke-14. Roma pasal 14. Roma 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Roma 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya baca buat kita semua saudara. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara garis bawahi itu ada kata Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, Alkitab katakan, Paulus katakan, karena barang siapa melakukan dan melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar yang mendatangkan. Sekali lagi saya berkata, kita membacakan ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah kau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Paulus bicara kepada jemaat di Roma bahwa seringkali jemaat di Roma mau dewenya sendiri, mau keinginannya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Jemaat di Roma memang jemaat yang kaya. Jemaat di Roma adalah jemaat yang memiliki fasilitas, sehingga ketika mereka punya fasilitas, mereka punya uang, mereka punya keadaan, mereka melakukan dan makan apa saja mereka mau, tidak ada peduli. Paulus menekankan kepada mereka, biarlah ketika kau makan jangan sampai orang lain tersandung. Ketika kau melakukan sesuatu janganlah orang lain tersandung. Ketika kita melakukan segala sesuatu dan makan dan minum janganlah kita tersandung. Pada waktu di Roma mereka ini seperti orang setiap hari kelaparan saudara. Mereka sepertinya tidak pernah makan. Mereka sepertinya tidak pernah kenal yang namanya makanan. Makanya Paulus mengingatkan kepada mereka, kerajaan Allah bukan bicara soal makan dan minum. Tetapi manusia hari-hari ini seringkali melakukan ini juga. Kita seringkali mengejar makan dan minum. Makan dan minum itu hari ini dibeli dengan uang.
Sehingga orang bukan lagi mengejar yang namanya perkenanan Tuhan dan dihormati manusia, maka kita mengejar apa yang kita bisa makan dan minum. Sehingga ketika orang mengejar makan dan minum, pemerintah pun sekalipun dihajar habis. Ada banyak orang berkata, saudara, pemerintah boleh melakukan segala sesuatu untuk pemerintahan bagi bangsa Indonesia, tetapi perut kami, pencaharian kami hilang. Dan banyak orang, saudara, tetap berjualan. Ada banyak orang sedang tetap berusaha. Mereka sanggup melakukan itu. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau saudaramu, sanak saudaramu yang mengalami COVID-19 dan mereka alami kritis dalam hidup mereka, sanggupkah engkau masih sanggup berkata seperti yang kau katakan? Ada banyak orang melakukan itu. Kenapa kamu buka usaha? Karena kami butuh makan, karena kami butuh minuman, karena kami butuh sesuatu yang diisi dalam perut kami. Sehingga saudara, peraturan semua diterobos. Orang lagi tidak memikirkan apa yang terjadi PSBB, mereka melakukan apa yang mereka mau. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau keluargamu yang mengalami COVID-19, sanggupkah kita berkata dan melakukan itu? Tapi kita tidak berpikir jauh, saudara. Dan saya beruntung dan kita harus lakukan ini, saudara. Kita harus tunduk dan taat. Dan sampai hari ini yang hadir kita pun kita melakukan jarak. Sampai saudara tadi ada di jalan kita pakai masker. Semua kita lakukan. Tapi terserah Tuhan. Kalau memang Tuhan katakan kamu harus terpapar COVID-19, ya kita mau bilang apa? Tinggal kita mengatakan, Roh Kudus pimpin aku untuk tetap dekat dengan Engkau. Hari ini saudara, saya mengajak di antara kita semua yang di rumah, mari saudara tunduk kepada otoritas pemerintah kita. Memang hari-hari ini kita butuh makan dan minum, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Roma lakukan itu, tetapi jangan sampai itu membuat orang lain tersandung. Katakan amin. Ya, ada banyak orang lakukan. Buka usaha, kerumunan terjadi, terabrak bebas. Adakah kemungkinan orang yang berkerumun itu ada terpapar? Ada. Tapi kita berdoa, saudara, supaya kita tunduklah. Jangan ada di antara kita terobos. Akhirnya cari makan dan minum, saudara, terobos. Dan orang lain tersandung. Perikop ini bicara apa, saudara? Jangan memberi batu sandungan. Saya mencatat ada 3 hal yang kita harus kerjakan dalam di muka bumi ini. Catat baik-baik, saudara. Kita lihat yang pertama. Ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah, itu kerajaan Allah, kita masih ada di bumi. Berarti kalau kita selama ada di muka bumi ini, kita di training, kita dilatih untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal abadi itu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Makanan yang ada hari ini kita makan dengan secukupnya. Minuman yang ada hari ini kita minum secukupnya. Tetapi bicara apa? Yang pertama adalah kebenaran. Yang pertama adalah bicara tentang kebenaran. Tetapi manusia tidak suka dengan kebenaran. Orang masih suka dengan yang namanya kompromi. Orang masih suka dengan yang namanya mereka ya cincang-cincang. Tetapi Paulus katakan kepada jemaat di Roma, bicara soal makanan minum, kerajaan Allah tidak perlu. Tapi yang pertama, harus bicara tentang kebenaran. Kebenaran itu siapa? Saya mencatat rightness itu adalah bicara tentang apa? Siapa? Dia adalah pribadi Kristus sendiri. Biarlah kita hidup di dalam Kristus, kebenaran itu sendiri. Tidak melenceng karena Allah tidak melenceng. Tapi seringkali kita melenceng karena apa? Kita tidak mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kita. Ketika mungkin kita saja dalam satu situasi yang membuat kita tidak baik, maka kita melakukan sesuatu yang sama dengan dunia. Maka seringkali saudara, kebenaran tidak ada lagi. Ada banyak gereja tidak lagi mengajarkan kebenaran. Ada banyak lagi para hamba-hamba Tuhan tidak lagi mengajarkan kebenaran, tetapi mengajarkan bagaimana teologi untuk membuat masyarakat dan warga kekristenan menjadi orang-orang yang rapuh. Perhatikan sekarang saudara, banyak orang Kristen yang putus asa, banyak orang yang kadang-kadang stres. Ada banyak orang yang karena di karantina dia loncat dari rumah sakit dan akhirnya mati. Ada banyak orang yang stres di rumah sakit dan akhirnya mereka nyanyi-nyanyi dan geleng-geleng sendiri. Tadinya masuk sehat karena COVID-19, di rumah sakit makin sakit. Karena apa saudara? Tidak hidup di dalam kebenaran.
Andai kata kita hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itulah yang memimpin hidup kita. Siapa kebenaran itu? Yaitu Yesus sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam siapapun. Amin. Sebenar-benarnya manusia pasti lebih benar Allah. Setuju? Sehebat-hebat manusia melakukan firman Allah, pasti yang lebih benar adalah Allah sendiri. Ada banyak orang kadang-kadang, wah saya tidak orang seperti orang ahli Farisi. Mereka katakan begini saudara, ahli Farisi berkata, Tuhan, siapakah persembahan yang lebih berkenan? Aku apakah perempuan wanita ini? Tapi Yesus berkata, saudara, perempuan itu lebih berkenan persembahannya daripada engkau. Karena mereka berkata, Farisi, ahli-ahli Taurat berkata, Tuhan, aku memberi dengan apa yang aku punya. Aku tidak seperti orang berdosa seperti wanita ini. Dia menyombongkan diri dan merasa pada taraf yang paling sempurna dalam hidupnya. Tetapi tahukah saudara bahwa Allah adalah Allah yang sumber maha kebenaran itu. Manusia rentan dengan yang namanya dosa dan salah. Manusia rentan dengan yang namanya kesalahan. Makanya saya katakan, Saudara Paulus katakan, bicara kerajaan Allah yang paling penting adalah kebenaran, yaitu Yesus pribadi sendiri dia. Tidak ada yang lain. Saudara mau melakukan kebenaran, Alkitab katakan kebenaran menurut perspektif manusia dengan perspektif Allah berbeda. Cara pandang Allah melihat kita melakukan kebenaran dengan cara kita melakukan berbuat kebenaran, belum tentu perspektif Allah itu sama dengan cara pandang manusia. Makanya Paulus katakan, saudara, apa saudara? Tetapi soal kebenaran, bila saudara hidup dalam kebenaran itu Kristus Yesus sendiri. Jangan tinggalkan Yesus demi apapun juga. Sesakit apapun, sesakit putus asa apapun, sependerita apapun kita, tetaplah hidup di dalam kebenaran itu Yesus Kristus sendiri. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan siapapun juga, tetapi belajarlah untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaranlah yang memerdekakan kita. Katakan amin. Siapa saudara maksudnya apa ya? Kebenaran yang memerdekakan kita? Yesus yang memerdekakan kita dari dosa. Dengan dia terpaku di kayu salib dan akhirnya dia harus naik ke sorga. Dia berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa, tetapi aku akan mengirimkan seorang penolong dan penghibur dalam hidup saudara. Siapa dikatakan? Roh Kudus. Mari saudara, hiduplah di dalam kebenaran itu. Yang kedua saudara, itu damai sejahtera. Kerajaan Allah bicara yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua adalah damai sejahtera. Makanya perhatikan saudara, akhir zaman ini banyak orang saudara tidak suka berdamai. Banyak orang saudara tidak lagi suka mengejar yang namanya sejahtera. Semakin banyak orang hari-hari, perhatikan. Saya melihat hamba-hamba Tuhan pun di media sosial, di YouTube, di media sosial, wah kacau. Saya cuma berdoa saudara. Wah, saya katakan beberapa waktu yang lalu ketika saya sampaikan firman Allah, hari-hari ini adalah di masa kita harus tiarap, nggak ada yang main. Tinggal tunggu apa maunya Tuhan. Tinggal tunggu maunya Tuhan, tidak maunya kita. Makanya saudara, saya berdoa di tempat ini, mari belajar untuk menciptakan damai sejahtera. Apa saudara? Belajar untuk menciptakan damai sejahtera. Cari lawan gampang, cari musuh gampang, cari sahabat dan kawan itu yang paling sulit saudara. Saudara pergi keluar, pergi ke pasar, kau tonjok satu orang, itu jadi lawanmu. Tetapi kalau damai sejahtera itu harus diusahakan dan diperjuangkan. Suami dan istri harus berjuang bersama-sama untuk hidup dalam damai sejahtera. Tidak boleh satu orang saja. Mungkin istri yang berusaha atau suami yang berusaha untuk membuat damai sejahtera, tidak bisa. Tetapi suami dan istri harus berjuang bersama-sama menciptakan damai sejahtera. Mari saudara ciptakan damai sejahtera ini dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam gereja, dalam kantor saudara, dalam setiap usaha saudara, ciptakan damai sejahtera. Siapa damai sejahtera itu? Itu Yesus sendiri. Kita Matius berkata begini saudara, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Tetapi kalau orang yang mencari keramaian, mencari keributan, mencari perselisihan, mencari pertentangan, maka bukan lagi disebut anak-anak Allah, tapi mereka kan disebut anak-anak sibolis atau iblis. Maka saudara, hidup ciptakan damai sejahtera. Mungkin kita tidak dalam posisi yang benar, mungkin kita dalam posisi yang harus benar, tetapi bagaimana kita menciptakan damai sejahtera, itu yang paling penting. Tidak selamanya orang yang kalah itu tidak selamanya orang yang diam itu kalah. Tetapi suatu saat maka di dalam diam ada yang namanya emas. Makanya ada pepatah mengatakan diam-diam itu emas. Damai sejahtera harus kita usahakan. Amin. Makanya istri-istri harus berusaha. Amin. Bangun tidur, bikin segenap keluarga tersenyum. Amin, ibu-ibu. Yang wanita-wanita, jangan bangun pagi sudah khotbah tanpa doa pembukaan. Mulai anak dari nomor berapa sampai puntok semua, sampai dengan suami kena semua. Tetapi istri harus mengusahakan damai sejahtera. Suami pun begitu. Harus dalam bangun pagi menciptakan suasana yang namanya tenang. Jangan ciptakan keributan, jangan ciptakan perselisihan, jangan ciptakan adu pendapat, tapi ciptakanlah damai sejahtera. Karena damai sejahtera akan mendatangkan berkat di dalamnya. Tidak ada perselisihan, adu mulut, perdebatan yang terjadi. Alkitab katakan maka disitulah berkat tercurah, tidak ada. Tetapi Alkitab berkata, berbahagialah orang yang hidup rukun, duduk bersama-sama, karena di sanalah berkat Allah tercurah. Anak-anak pun jangan suka cari ribut. Kadang-kadang anak-anak bangun pagi, nah ini sudah bikin jengkel orang tua. Tapi biarlah kita semua tempat ini mulai dari anak-anak, suami dan istri, ciptakan damai sejahtera. Tenang-tenang. Amin. Jangan tegang-tegang. Kita bangun pagi di rumah santai-santai. Jangan di rumah tegang-tegang. Di kantor pun tegang. Kemarin kami ngobrol dan sampai hari ini kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat rekan-rekan kita yang merayakan ini. Mereka bilang, saudara, kalau Bahengki nggak ada rasa-rasanya ini sepi ini katanya. Tapi saya mau sampaikan buat kita, di mana ada menciptakan damai sejahtera, maka disitulah disebut anak-anak Allah. Di kantormu jadi damai sejahtera, katakan amin. Di gereja pun harus menjadi orang yang menciptakan damai sejahtera. Jangan cari ribut-ribut. Amin. Ciptakan. Kalau pemimpin kita bilang A, belajar untuk tetap rendah hati. Mungkin gak sesuai dengan pribadi kita, tetap rendah hati. Tapi coba kalau kita melawan, pemimpin kita bilang A, kita maunya B. Yang terjadi apa, saudara? Ribut. Tapi kalau kita berkata pemimpin kita bilang A, kita mau B, tapi kita belajar untuk tunduk dan taat, maka terjadilah damai sejahtera. Ini harus diusahakan. Memang berat, saudara. Saya juga punya pemimpin yang kadang-kadang hasil keputusan yang dia buat tidak sesuai dengan apa yang sering kali saya pikirkan. Tapi di situ saya belajar untuk rendah hati dan tunduk. Coba kalau kita ribut-ribut begitu, maka tidak akan mendatangkan yang namanya damai sejahtera. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Kita tadi katakan kerajaan Allah bicara tentang soal kebenaran, tentang soal damai sejahtera. Yang ketiga adalah dan sukacita. Tapi banyak orang tidak bersukacita hari-hari ini. Makanya saya bilang, saudara, saya akan lihat masing-masing pribadi orang. Ini akan terlihat nih, masa-masa seperti ini, mamonnya mereka itu orang-orang manusia itu siapa? Terlihat. Kalau kita melihat mamon mereka adalah jalan-jalan ke mall, oh tersiksa, saudara. Ada kan orang teman-teman kita begitu, sanak saudara kita, nggak ke mall sehari udah pusing, saudara, udah pusing.
Ada teman-teman kita yang suka nongki-nongki begitu, hari-hari ini tidak bisa nongki, oh itu pusing. Ada orang yang suka saudara kasih mamonnya dia itu adalah mungkin saja kumpul-kumpul main catur dan tidak bisa hari-hari ini. Ya kita lihat mamonnya siapa. Makanya Alkitab tidak katakan saudara, baiklah kita pada masa-masa seperti ini kita hidup dalam tuntunan kerajaan Allah dan kebenaran firman Allah. Mari saudara, 3 hal ini. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua apa? Damai sejahtera, yang ketiga adalah sukacita. Sukacita yang paling sulit. Ya. Banyak orang saudara hari ini kan banyak bansos. Itu keliling ada di depan rumah saya lewat begitu. Ya. Makanya kalau bawa bansos nanti dapat bansos, saudara jangan ditenteng. Jangan ditenteng. Pakai kantong kresek atau kantong hitam. Sebab tidak semuanya mendapatkan itu, saudara. Coba saudara bawa bansos, kardus. Ibu dapat? Iya bu. Ibu nggak dapat ya? Enggak bu. Kakak saya nggak terdaftar. Kasihan deh. Makanya kalau kita dapat bansos, ya kantong kresek hitam. Supaya orang lain nggak tahu. Yang nggak dapat pun juga jangan merasa terkecilkan. Betul saudara? Coba, saudara pikirkanlah. Kalau saudara nggak dapat bansos, sementara saudara lihat tetangga saudara bawa itu kardus, rasa-rasanya gimana saudara? Berarti orang yang tidak dapatkan maupun yang mendapatkan kita harus bersama. Walaupun tidak ada bansos, maka kita harus tetap bersukacita. Memang sulit saudara. Nggak gampang. Tetangga bawa box, bawa gula, beras. Sementara kita cuma ngeliatin doang. Ini. Makanya saya bilang tadi, sukacita itu bukan ditentukan oleh bansos, tapi sukacita itu ditentukan oleh Roh Kudus. Amin. Masa-masa gini, sukacita itu sangat hilang, saudara. Orang sekarang kalau kita ketemu di mana-mana serius, mukanya itu sungguh-sungguh serius. Tetapi biarlah kita pulang dari tempat ini, bahkan saudara yang di rumah, saya mengajak saudara yang ada di rumah, sebarkan roh sukacita itu di mana kau ada. Amin. Roh sukacita ada di mana kita harus buat sukacita. Jangan buat orang lain tersiksa. Jangan buat orang lain kita tersandung oleh karena kita. Tetapi kita harus bersukacita. Katakan amin. Saudara harus bersukacita. Apapun keadaan kita, dapat bansos tidak bansos tetap bersukacita. Haleluya. Gaji dipotong 50% tetap sukacita. Amin. Oh, tidak ada amin. Rasa-rasanya di rumah pun mulai cemberut-cemberut. Gaji dipotong 50%, THR 50%, tunjangan dinolkan, maka tidak ada lagi yang diharapkan. Dan mulailah bersungut-sungut di media sosial. Nah ini, makanya terlihat di situ mamonnya dia itu apa. Tapi saya mengajak saudara di tempat ini, apapun keadaanmu tetap bersukacita. Ya, naik motor pun disenggol bersukacita. Tetangga saya, saudara, dia pulang ke kampungnya. Saya tanya sama dia, sudah sampai mana? Sedikit lagi om, katanya. Sedikit ini lagi mana, saya bilang. Sampai mana? Tapi dia bilang, katakan, saya sudah mau menyeberang jembatan Suramadu. Jadi tetangga saya ini orang Madura. Cak rencak Madura. Tapi dia itu saya lihat tiap hari WA saya, saudara. Tiap hari WA saya. Om, sehat? Nah, akhirnya kalau saya pesan ikan sama dia, dia usaha ikan. Ya, kalau saya pesan ikan sama dia, tolong dulu cumi, udang, sama ikan tuna. Dia bilang, siap om, katanya begitu.
Jadi saya berdoa supaya saudara, saya bilang begini, gimana pulang kampung atau mudiknya enak gak? Wah, saya senang om katanya. Jadi orang ini sukacitanya oleh karena pulang kampung. Nah orang saudara ada lagi, ya kan? Saya bilang puji Tuhan lewati tahap ini. Ada Bu Emi ya, udah dari bulan 1, kami mau pulang kampung, mudik. Tapi Tuhan katakan cancel. Akhirnya tetap di Jakarta. Tapi harus tetap sukacita. Dan tahu saudara, kami bukan 1 tahun yang lalu kami keluarga besar Pak Gembala sudah setting tahun ini lebaran kami ke Bali. Dari lebaran tahun lalu udah setting kami tahun ini ke Bali. Yang di Medan, yang di bandar sudah setting kita tabung. Tapi entah kenapa agak mandat ini tabungan. Akhirnya saudara terfailing semua, cancel. Kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Gem beberapa kemarin. Saya bilang, jadi nggak kita ke Bali? Saya bilang, bolehlah. Berarti saudara, memang tahun ini kita semua lebarannya ada di Jakarta. Ya kan? Saya tidak tahu Pak Johnny, Pak Paulus juga mungkin ada planning lebaran ini pulang, nggak ngerti saya. Ya, boleh ada rencana Pak. Ada rencana kan? Ada. Tetapi kita kalau katakan cancel. Wah, saya sudah bisa bayangkan gitu. Kalau kita pergi ke Banyuwangi, lewat Banyuwangi, berhenti sebentar, kita tempat Pak Paulus dengan Ibu, kita makan dulu situ, ada ikan laut atau macam-macam. Baru besok tidur 1 malam di Banyuwangi, besok berangkat langsung ke Bali. Tapi Tuhan katakan, rencanamu bukan rencana. Akhirnya kami di Jakarta, nanti pulang gereja pun kami saling tetap-tetapan. Karena kita tidak kemana-mana. Jadi suami tetap istri, istri tetap suami, dan mereka berkata, ujung-ujungnya makan apa kita hari ini? Kalau sampai istri makan, istri bilang kepada kita makan di luar, maka Sos bilang begini, anak-anak, bawa piring dan gelas. Mau kemana Pak? Kita makan di luar rumah, di teras rumah. Makanya saudara, saya mengajak kita hari ini, sukacita kita bukan ditentukan oleh apapun juga. Katakan amin. Amin saudara. Saudara jangan sampai sukacita kita oleh tergantung apapun juga. Jadi tidak jadi pulang kampung, tetap bersuka cita. Memang kalau zaman-zaman seperti ini yang nggak punya uang beruntung. Nggak punya uang ya tinggal kita di rumah, sama kayak kita. Kalau kita nggak punya uang ya udah duduk manis saja. Tapi kalau orang punya uang, saudara, hari-hari seperti ini kita bisa pergi kemana-mana. Tapi karena kita tidak punya uang, saya juga pun tidak punya uang, ya kita duduk manis saja di rumah, tetap-tetapan dengan istri dan anak-anak. Dan ujung-ujungnya tidur bareng-bareng. Amin. 3 hal ini ditentukan oleh siapa? Ya, apa saudara? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita hanya boleh ada melakukan 3 hal ini oleh karena Roh Kudus. Melakukan dan soal kebenaran oleh karena Roh Kudus, damai sejahtera oleh karena Roh Kudus, dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita saudara dalam hadirat Tuhan kita masuk dalam setiap doa kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak saudara yang kita hari ini yang di rumah, boleh dalam beberapa waktu ini kita bersama-sama berdoa dalam masa penantian curahan Roh Kudus. Roh Kudus itu melakukan 3 hal saudara, hari ini kita belajar. Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah damai sejahtera, dan yang ketiga oleh karena sukacita. Bela saudara bersukacita, apapun juga dalam keadaan kita tetap bersukacita.
Haleluya, haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku buka hati mengenangmu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, ditata-Mu, menyembah-Mu. Saudara, kita berdoa supaya Roh Kudus turun di tengah-tengah saudara, memenuhi saudara. Mari naikkan pujian dari awal. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Amin. Dalam naungan-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, ditata-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Dalam masa pencurahan Roh Kudus dan masa-masa penantian ini, mari kita berdoa supaya Roh Kudus turun di tengah-tengah saudara. Tidak ada kekuatan yang lain saudara kecuali dalam Roh Kudus. Saya mengajak saudara, maka saudara mengundang Roh Kudus dalam hidupmu, memenuhi hidup saudara. Kita yang semua ada di tempat ini, yang baik melayani maupun yang tidak melayani, baik berjemaat saudara tempat ini, engkau yang ada di rumah, maka kita berserah diri dan berkata, Roh Kudus penuhi hidup kami, untuk membuat kami hidup di dalam kebenaran, hidup membawa damai sejahtera, dan kami hidup dalam sukacita. Kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah mengalami 3 hal ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka saudara lakukan dan undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidupmu, untuk melakukan 3 hal ini. Mari hidup dalam kebenaran yaitu Yesus sendiri. Maka saudara, yang kedua, engkau menciptakan damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera engkau suami istri dan anak-anak. Engkau hiduplah dalam damai sejahtera dalam gereja. Damai sejahtera engkau dalam setiap keluargamu, dalam bertetangga. Engkau hidup dalam damai sejahtera di kantor saudara. Engkau damai sejahtera di kampusmu, di kelasmu. Mari kita hidup dalam damai sejahtera, dan kita hidup oleh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau saudara kita hari ini berdoa supaya Tuhan memenuhi hidup Roh Kudusmu,
Maka kita berdoa dan mengangkat kedua tangan kita. Kami buka hati kami untuk Kau ya Tuhan. Ku buka hati untuk tangan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di tata-Mu. Mari angkat kedua tangan saya katakan, ku buka. Belajar beberapa hal yang penting dalam hidup kami. Pribadi Roh Kudus itu yang selalu ada dalam hidup kami. Bapak, saya berdoa biar roh kedagingan kami semakin hari semakin tunduk di dalam Tuhan. Roh kedagingan kami semakin hancur di hadapan-Mu. Tapi Roh Kuduslah yang tetap bersemayam dalam hidup kami. Bapak, saya berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hari ini mereka berada dan mengikuti ibadah. Saya berdoa demi kasih Kristus. Jadikan Roh Kudus turun di tengah-tengah mereka. Jadikan Roh Kudus penolong dan penghibur. Menjadikan Roh Kudus yang membuat mereka Tuhan Yesus hidup dalam kebenaran. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Dan mereka hidup oleh sukacita. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Bila 3 hal ini menghidupi dalam hari-hari kami. Kami tidak ditentukan sukacita oleh karena duit. Kami tidak ditentukan sukacita oleh karena apapun perkara di dunia ini. Tetapi kami sukacita oleh karena Roh Kudus diam dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba selesaikan berbicara untuk umat-Mu. Tuhan terus sampaikan kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan bersyukur kepada-Mu.